Kita sering mendengar bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tapi, pernahkah kita mencoba memahami prosesnya? Siapa saja tokoh di balik perumusannya? Dan kenapa akhirnya hanya gagasan Insinyur Soekarno yang dipilih? Oke, sebelum lanjut, perkenalkan nama aku Regiana Srianti dari Prodi PGSD Universitas Terbuka. Semuanya berawal ketika bangsa Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan. Pada masa itu, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Nah, disinilah muncul 3 tokoh hebat dengan pemikirannya masing-masing. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Dr. Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Insinyur Soekarno berhasil menyampaikan pidato bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam pidato itu, beliau memperkenalkan 5 prinsip dasar. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga ada mufakat atau demokrasi, keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ada ketuhanan yang berkebudayaan. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Hasilnya adalah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, demi menjaga persatuan bangsa Indonesia, beberapa kalimat dalam Piagam Jakarta disempurnakan pada saat sidang PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, hingga akhirnya disahkan menjadi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. To our constitution, the Pancasila. Dan disinilah pelajaran penting bagi kita sebagai generasi muda, di mana tantangan kita sekarang bukan lagi soal perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi bagaimana cara kita menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah dunia modern yang penuh dengan ketidakpastian. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai Misalnya, di era media sosial saat ini, kita justru sering melihat perbedaan pendapat yang membuat orang-orang saling menjatuhkan. Padahal, kalau kita melihat semangat para pendiri bangsa, perbedaan pendapat itu justru bisa menjadikannya sebagai ruang diskusi yang aktif dan kritis, bukan menjadi alasan untuk terpecah belah. Pancasila bukan hanya soal dasar negara, tetapi panduan hidup bagi kita semua rakyat Indonesia.